warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Perkenalkan, nama saya Putri Diantika dengan NPM 22232006. dan saya Analis Hikmawati, NPM 22232002. Di sini kami akan menjelaskan dan memaparkan tugas kelompok mata kuliah pengantar manajemen bisnis dengan dosen pengampu Ibu Sukatmi Eskom MPD MTI. Dan di sini kami akan menganalisa PT Sinar Jaya Megah Langgeng dengan sesi tanya jawab antar anggota kelompok. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Bisa Anda jelaskan awal mula didirikannya PT Sinar Jaya Megah Langgeng? Dengan pengalaman di bidang transportasi, sejak tahun 1969, Bapak Herman Rusli mendirikan PO Sinar Jaya. PO Sinar Jaya berdiri pada tanggal 18 November 1982 dan beralamat di Jalan Diponegoro 75, Tambun, Bekasi, Indonesia, yang menjadi kantor Pol dan workshop. Pada saat ini, Sinar Jaya Group adalah salah satu perusahaan transportasi terbesar di Indonesia dalam kategori bus antar kota antar provinsi jasa transportasi. Dengan berjalannya waktu, Sinar Jaya terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beraneka ragam, dari bus akap, AKDP, dan bus kota. Apa saja visi misi dari PT Sinar Jaya Megah Langgeng? Visi kami adalah kenyamanan bertransportasi yang aman, terjangkau, dan terpercaya. Misi kami adalah 1. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan atau customer. 2. Senantiasa memelihara dan meningkatkan sarana, prasarana, serta profesionalisme karyawan dan kru bus. Ketiga, menciptakan dan memelihara kerjasama yang baik dengan perusahaan lain maupun mitra kerja. Keempat, ikut serta menciptakan lingkungan hidup yang sehat, bersih, dan rapih dengan menerapkan konsep 5S dan Kaizen. Yang kelima, memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab soal perusahaan melalui kegiatan CSR yang terprogram dan berkelanjutan. PT Sinar Jaya Megah Langgeng ini termasuk kategori perusahaan apa sih? Sinar Jaya Megah Langgeng termasuk perusahaan kategori jasa dengan bentuk badan usaha perseroan terbatas. Bisa Anda sebutkan tingkatan manajemen di PT Sinar Jaya Megah Langgeng? Manajemen Sinar Jaya Megah Langgeng tingkat atas adalah Bapak Herman Rusli dan Bapak Haji Rasidin Karyana. Manajemen tingkat menengah adalah Bapak Teddy Rusli dan manajemen tingkat bawah adalah 2000 tenaga operasional. Siapa saja pihak eksternal dari PT Sinar Jaya Megah Langgeng? Pihak eksternal Sinar Jaya Megah Langgeng adalah masyarakat Pulau Jawa. Apa saja kegiatan dari PT Sinar Jaya Megah Langgeng? Sesuai fungsi manajemen SOP, kegiatannya meliputi perencanaan, yaitu menentukan tujuan kendaraan dan tarif penumpang. Yang kedua, organization, yaitu menentukan jadwal keberangkatan kendaraan. Yang ketiga ada actuating, yaitu keberangkatan kendaraan. Dan yang terakhir ada controlling, yaitu evaluasi pelayanan terhadap penumpang, evaluasi tarif penumpang, evaluasi bahan bakar kendaraan, evaluasi jadwal keberangkatan penumpang. Apa saja masukan dan keluaran Anda terhadap PT Sinar Jaya Megah Langgeng? Sebagai perusahaan terbuka, Sinar Jaya Megah Langgeng mempunyai masukan berupa penumpang, kendaraan, bahan bakar, peraturan penumpang, dan jadwal keberangkatan penumpang. Transformasi berupa proses keberangkatan penumpang sampai tujuan sesuai dengan kendaraan, dan keluaran berupa penumpang sampai dengan tujuan. Selanjutnya, kita beralih ke perencanaan PT Sinar Jaya Megah Langgeng. Sebelumnya, PT Sinar Jaya Megah Langgeng telah mempunyai beberapa jenis layanan. Berdasarkan trayek, ada bus yang merupakan angkutan antar kota, antar provinsi, AKAP, dan angkutan antar kota dalam provinsi, AKDP. Berikut adalah trayek dan fasilitas yang ada di bis Sinar Jaya Megah Langgeng. Siapa saja target marketing dalam perusahaan PT Sinar Jaya Megah Langgeng? Seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang ingin melakukan perjalanan darat. Apa saja rencana pemasaran yang Anda buat agar menarik perhatian konsumen? Yang pertama, mengalokasikan bus Sinar Jaya di terminal yang ada di Indonesia, mengoptimalkan pemasaran di media sosial seperti web, IG, dan Facebook. 3. Menyebarkan pamflet di lokasi yang strategis seperti pasar, terminal, dan taman hiburan. Dan yang terakhir, memberikan diskon. Selanjutnya, apa saja rencana operasional yang Anda buat agar menarik perhatian konsumen? Ataukah Anda akan menambahkan trayek baru atau fasilitas baru dan sebagainya? Ya, benar. Yang pertama, saya akan menambah kelas bus yaitu sleeper bus, trayek Singkawang, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, berikut dengan beberapa fasilitas tambahan.
menargetkan untuk mendapatkan penumpang 300 orang per hari pada kelas eksekutif, menargetkan untuk mendapatkan penumpang 200 orang per hari pada kelas suite class, menargetkan untuk mendapatkan penumpang 100 orang per hari pada kelas sleeper bis, menargetkan untuk mendapatkan penumpang 1000 atau bahkan lebih di hari tertentu seperti tahun baru, hari raya, dan libur sekolah, menambah bus di setiap tahunnya, dan menambah trayek di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Berikut adalah trayek dan fasilitas yang ada di bis Sinar Jaya Megah Langgeng. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab PT Sinar Jaya Megah Langgeng. Sebelumnya, di sini ada beberapa tingkatan manajemen. Pada manajemen tingkat menengah, ada manajer keuangan dan manajer pemasaran. Lalu, manajemen tingkat bawah ada 2000 tenaga operasional. Bisa Anda jelaskan apa saja tugas dan tanggung jawab pada setiap tingkatan manajemen? Yang pertama ada manajer keuangan. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu menyusun perencanaan keuangan umum perusahaan, bekerja sama dengan manajer dari divisi lainnya, menjalankan kebutuhan keuangan perusahaan secara efisien, mengambil keputusan terkait investasi perusahaan, menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan, memajukan kondisi keuangan perusahaan, merencanakan dan mengatur anggaran keuangan perusahaan, dan menyusun laporan keuangan sesuai pedoman akuntansi. Yang kedua, ada manajer pemasaran. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu membuat media promosi untuk mendorong bisnis, mengkoordinasikan berbagai channel strategi marketing, mengelola anggaran untuk kampanye pemasaran, menguji peluang pemasaran baru, membangun hubungan dengan media, mengarahkan strategi media sosial, mengevaluasi kinerja kampanye pemasaran, pemecahan masalah kampanye pemasaran yang berkinerja kurang, dan menemukan cara baru untuk mempromosikan produk baru. Dan yang terakhir, ada manajemen tingkat bawah adalah operasional. Tugas dan tanggung jawabnya ialah pengurusan legalitas perusahaan, pengurusan operasional kantor, pengabsenan karyawan, dan pembuatan izin perusahaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu standar mutu dan instrumen pengendalian PT Sinar Jaya Megah Langgeng. Bisa Anda jelaskan apa saja standar mutu dan instrumen pengendalian PT Sinar Jaya Megah Langgeng pada setiap tingkatan manajemen? Standar mutu manajer keuangan. Yang pertama, memiliki perencanaan keuangan umum perusahaan, melaksanakan kerjasama dengan manajer dari divisi lain, menjalankan kebutuhan keuangan perusahaan secara efisien, mengambil keputusan terkait investasi perusahaan, menjalankan perusahaan dengan pasar keuangan, menjalankan kondisi keuangan perusahaan, melaksanakan dan mengatur anggaran perusahaan, dan memiliki laporan keuangan sesuai pedoman akuntansi. Instrumen pengendalian untuk manajer keuangan. Yang pertama, tersedia dokumen perencanaan keuangan umum perusahaan, tersedia laporan kerjasama dengan manajer dari divisi lainnya, tersedia laporan keuangan perusahaan secara efisien, tersedia laporan keputusan terkait investasi perusahaan, dan yang terakhir tersedia laporan perusahaan dengan pasar keuangan. Standar mutu manajer pemasaran. Yang pertama, memiliki media promosi untuk mendorong bisnis, memiliki berbagai channel strategis marketing, memiliki anggaran untuk kampanye pemasaran, melaksanakan pengujian peluang pemasaran baru, dan melaksanakan hubungan dengan media sosial. Instrumen pengendalian untuk manajer pemasaran. Yang pertama, tersedia dokumen media promosi untuk mendorong bisnis, tersedia dokumen berbagai channel strategis marketing, tersedia dokumen anggaran untuk kampanye pemasaran, tersedia laporan pengujian peluang pemasaran baru, dan yang terakhir tersedia laporan hubungan dengan media sosial. Standar mutu operasional. Yang pertama, memiliki pengurusan legalitas perusahaan, memiliki pengurusan operasional kantor, melaksanakan pengabsenan karyawan, dan melaksanakan pembuatan izin perusahaan. Dan instrumen pengendalian untuk operasional. Yang pertama, tersedia dokumen pengurusan legalitas perusahaan, tersedia dokumen pengurusan operasional kantor, tersedia laporan pengabsenan karyawan, dan yang terakhir tersedia laporan pembuatan izin perusahaan. Sekian pemaparan tugas-tugas dari mata kuliah pengantar manajemen bisnis. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.